Shalom, selamat pagi Opa-Oma, warga PKLU GPIB yang dikasih Tuhan Yesus dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada pagi di akhir bulan Mei ini, Rabu 31 Mei 2023, dalam program SPMAB Sinode. Kiranya Opa-Oma semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dalam lindungan Tuhan Yesus. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Oma Francine Lalihati, anggota PKLU dari GPIB Triamulyo Purworejo. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami menghadap kehadiran. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, khususnya perlindungan-Mu dalam peristirahatan sepanjang malam kami ya Tuhan. Hingga di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat serta semangat. Ya Bapa yang terkasih, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu sebelum memulai aktivitas kami. Bersama warga PKLU GPIB di seluruh Indonesia, kami akan membacanya dari Alkitab dalam program SPMAB ini. Kuasalah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami bisa mengerti dan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami akan dimampukan melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah Opa-Oma yang mengikuti program ini dengan berkat kesehatan. Dan kiranya Tuhan ampunilah akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Karena doa yang tidak sempurna ini ya Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-33. Dengan demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan dan turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandade, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertilah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia bawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dan kehinaan yang berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi." Mari kita lanjutkan dengan membaca renungan dari Sabda Bina Umat. Berkatalah dalam kuasa Roh. Kata Roh kepada Filipus, peristiwa Pentakosta berlanjut dengan terbentuknya jemaat perdana di Yerusalem. Kehidupan jemaat pun makin membutuhkan pelayanan dan penataan yang serius. Sementara itu, kehidupan persekutuan diperhadapkan dengan berbagai penganiayaan jemaat yang sporadis maupun sistematis. Salah satu wujud penataan hidup persekutuan umat Tuhan itu adalah pemilihan 7 diaken untuk membantu para rasul pengurusi jemaat yang saat itu hidupnya serba sulit secara ekonomi. Seorang diaken yang punya reputasi pelayanan yang militan adalah Filipus. Tidak hanya mengerjakan tugas pokok melayani orang miskin, Filipus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus yang berkuasa. Banyak orang tergerak hatinya untuk menjadi percaya atas pelayanan Filipus. Pilihan atas Filipus sebagai diaken adalah tepat. Bersama 6 orang lainnya dikenal sebagai orang baik, penuh roh dan hikmat. Ia pun mempunyai karunia istimewa mengusir roh-roh jahat keluar dari seseorang yang kerasukan, menyembuhkan orang lumpuh dan timpang. Itu semua adalah tanda-tanda yang menyertai peristiwa Pentakosta yang ajaib. Sebab itu, Filipus adalah seorang penafsir yang baik, yang cakap menjelaskan bagian-bagian firman Tuhan yang sulit menjadi mudah dipahami makna oleh jemaat biasa, orang-orang sederhana dan tidak terpelajar. Salah satu yang disebut adalah seorang sida-sida dari Ethiopia. Sekalipun ia jemaat biasa, jabatannya adalah pembesar dan kepala perbendaharaan di kerajaan Ethiopia. Karena itu ia pun adalah seorang yang terpelajar dalam agama Yahudi. Ia tergolong anggota, yaitu orang yang takut akan Allah, menyembah Allah Israel, tetapi tetap hidup dalam kebudayaannya sendiri. Ia menjadi penting karena terbuka menerima pelajaran Filipus yang kata-katanya penuh kuasa roh, dan keduanya pun menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa roh hidup yang terbuka, lalu menjadi syarat berkata-kata penuh dengan kuasa.
Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadiran-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar, yang mengajar kami untuk selalu memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Jadikanlah akal budi kami sebagai sarana pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Dewan PKRU di Jakarta. Berkati dan berilah mereka hikmat dan kemampuan serta kekuatan dalam melayani kami para Opa Oma. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Marilah beri hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar benar-benar dimampukan dalam upaya meningkatkan terus kesejahteraan kami semua rakyat Indonesia. Karena dalam kesejahteraan kami berharap bisa lebih hidup rukun dan damai, dan saling menolong, saling menopang, dan saling mengasihi dalam pimpinan Roh Kudus mulia. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun. Berkati dan tuntunlah agar gereja-gereja-Mu benar-benar mampu memancarkan sinar kasih-Mu di dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar kami. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Kau juga berikan kekurangan untuk mencukupkan mereka ya Tuhan. Dan yang bersedih, mari Tuhan datang, Tuhan hiburkan. Yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Dan yang berputus asa pun Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka semua ya Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar kami akan memulai beraktivitas. Kiranya Tuhan lindungi kami para lansia dari hal-hal yang jahat, sehingga apa yang akan kami lakukan adalah sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus, dan dapat membuahkan buah-buah Roh Kudus, sehingga hanya di dalam nama-Mu lah yang akan semakin dimuliakan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.